Bank Indonesia dan Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri Jepang telah menandatangani kesepahaman terkait dengan pembayaran berbasis QR Code. Transaksi QRIS dan GPN tembus triliunan. Amerika panik, Malaysia gigit jari, Singapura nangis di pojokan. Elo dengerin baik-baik. Hari ini kita bahas fakta gila yang jarang dibongkar di TV atau media arus utama. QRIS dan JPN dua sistem pembayaran lokal kebanggaan Indonesia. Udah resmi bikin Amerika ketar-ketir, Malaysia gigit jari, dan Singapura mewek di pojokan. Gara-gara apa? Gara-gara transaksi QRIS dan GPN udah tembus triliunan, bos. Ini bukan main-main, ini perang dominasi ekonomi digital. QRIS alias Quick Response Code Indonesian Standard dan GPN alias Gerbang Pembayaran Nasional sekarang udah kayak senjata nuklir baru Indonesia di sektor keuangan. Bayangin aja, cuman dalam waktu singkat ratusan juta transaksi dilibas QRIS dan GPN. Nilai perputaran uangnya triliunan rupiah. Dan ini bikin negara-negara sombong kayak Amerika panas dingin. Kenapa? Karena biasanya mereka yang pegang kendali pembayaran dunia lewat Visa, Mastercard, PayPal, dan sejenisnya. Tapi sekarang, Indonesia bangun sistemnya sendiri, jalan sendiri, dan sukses. Persetan dengan sistem luar negeri, kita buktiin bisa mandiri. Malaysia? Kasihan. Mereka ngarep banget sistem duit now mereka meledak kayak QRIS. Tapi apa daya? Yang pakai QRIS bukan cuma rakyat Indonesia, bahkan turis-turis asing di Bali sampai Jakarta udah terbiasa scan QRIS. Sementara duit now, banyak toko di Malaysia aja masih bingung cara pakainya. Makanya Malaysia cuma bisa gigit jari ngelihat betapa kuat dan solidnya QRIS. Singapura, jangan ditanya. Singapura terkenal sebagai negara teknologi canggih. Tapi dalam soal QR payment nasional, mereka malah kalah start dari Indonesia. QRIS udah nyambung ke Thailand, Malaysia, Singapura, bahkan ke Jepang dan Eropa lagi diusahain. Sementara Singapura, mereka malah masih sibuk perbaikin sistem mereka sendiri. Jelas aja mereka kesel, karena ekonomi digital tuh kayak tambang emas masa depan, dan Indonesia lagi gali emas itu cepet banget. Dan Amerika, ini yang paling seru. Mereka panik. Karena kalau makin banyak negara kayak Indonesia pakai sistem lokal kayak QRIS dan JPN, berarti dominasi dolar dan sistem finansial mereka pelan-pelan kegeprek. Visa dan Mastercard, raksasa finansial dunia, bisa-bisa kehilangan pangsa pasar di Asia Tenggara. Bayangin aja kerugian Amerika kalau ratusan juta rakyat ASEAN pindah ke sistem lokal semua. Makanya jangan heran kalau abis ini ada tekanan politik, ada cawe-cawe ekonomi, bahkan mungkin sabotase halus buat ganggu QRIS dan JPN. Tapi kita harus bangga, bro. QRIS dan JPN ini adalah bukti bahwa Indonesia bisa kalau mau. Dulu dibilang negara ketinggalan zaman, negara dunia ketiga. Sekarang malah jadi pionir transaksi digital di Asia Tenggara. Anak muda sekarang bisa jajan, ngopi, belanja online, semua tinggal scan QRIS. UMKM dari Sabang sampai Merauke udah terbiasa nerima QRIS. Bayangin betapa besarnya kekuatan ekonomi rakyat kalau ini terus dikembangin. Jadi buat lo semua yang masih meremehkan QRIS dan JPN, buka mata lo. Ini bukan cuma soal bayar-bayaran kecil, ini soal kedaulatan ekonomi bangsa. Sistem pembayaran sendiri kontrol atas ekonomi sendiri. Dan buat Amerika, Malaysia, Singapura, sorry bos, era baru sudah datang. Indonesia lahir kembali lewat QRIS dan JPN. Gue cuma mau bilang, gue bangga QRIS, gue bangga JPN. Kalau lo bangga juga, pencet tombol like, subscribe, dan share video ini, biar makin banyak orang sadar, Indonesia bisa jadi jagoan ekonomi digital dunia.